Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Ustadz Danu Official Channel. Kemudian ada Pak Ustadz Danu udah pasti di sini. Ada Mbak Devi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devi, kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Ini kita mau ngomongin tentang medsos, media sosial atau sosmed, sosial media bebas ya. Seenaknya lidah kalian aja ngomongin gimana. Medsos, sosmed. Bebas. Medsos bahasa Indonesia. Medsos. Sosmed bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bebas lah. Nah ini, jadi gini Mbak Devi, Pak Ustadz, kita ngomongin apa ya? Polemik aja lah ya, yang terjadi di sosmed beberapa waktu kebelakang ini kan, ini menjadi satu tema yang mewakili permasalahan di Indonesia. Karena begitu banyaknya sosmed di negara kita, akhirnya kita bisa melihat semua permasalahan itu dari sosmed, yaitu politik, yang gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Apapun itu sampai agama, semua lah kita bisa lihat. Tapi kita akan coba ngebahas beberapa aja. Salah satunya tentang perilaku remaja sekarang yang di sosmed itu kayaknya udah semakin bebas gitu ya. Jauh dari kaidah-kaidah atau norma-norma Islam gitu. Kemudian juga banyak orang-orang yang nggak kita sangka, yang mungkin kita pikir orang ini ternyata begini, begitu di sosmednya ternyata begini gitu. Jadi menurut saya sosmed itu bisa merubah karakter seseorang. Entah mungkin dia punya tujuan untuk mencari follower atau untuk viral. Karena sekarang gini Pak Ustadz, untuk kalangan, misalkan untuk kalangan artis ya, ketika seorang ini punya permasalahan, sebelum ada sosmed menurut saya, bagaimana caranya supaya permasalahan ini selesai dengan cara musyawarah, dengan kemufakatan, dengan bertabayun. Sekarang, dengan ada sosmed ini, bagaimana masalah ini supaya jangan cepat selesai gitu. Mungkin dipanjangin. Karena ketika masalah ini semakin panjang, maka semakin banyak endorse. Menurut saya gitu. Ini semakin banyak orang berseteru, akhirnya orang penasaran dengan akun sosmednya, akhirnya orang ngikutin reaction untuk Instagramnya, yang mengunjungi Instagramnya banyak, akhirnya harga endorse naik gitu ya. Ini Pak Ustadz melihat hal seperti ini bagaimana? Ketika orang mencoba untuk mengklarifikasi sesuatu, orang mencoba untuk menunjukkan entah itu statementnya, entah itu menunjukkan hartanya, entah itu menunjukkan banyak hal di sini yang kadang-kadang kita miris banget. Iya, memang sosmed itu diperlukan bagi orang-orang yang memang mau dekat sama Allah ya banyak ya. Ya. Juga sosmed itu juga bisa diperlukan sama orang-orang yang hanya butuh hiburan, ya dia hanya butuh hiburan. Betul. Atau sosmed itu diperlukan sama orang-orang sebagai apa? Haters. Itu buzzer ya. Buzzer, itu lebih Ringan. politik gitu istilahnya. Aduh. Atau sosmed itu menjadi dambaan beberapa orang yang mendambakan seperti itu gitu. Jadi jiwanya, pikirannya itu seperti itu kesannya. Saya kalau nggak lihat dia itu kayaknya gimana? Istilahnya jatuh cinta pada sosmednya seseorang lah. Minimal lewat fotonya, siapa tahu kalau ada artis cantik, saya bawa fotonya ke orang pinter, saya pelet bisa jadi milik saya. Ada orang yang bikin di situ. Boleh Pak, silakan aja. Yang penting jangan ketemu sama saya aja. Ketemu sama saya, nanti saya pindah di kambing nanti. Ustadz, mau maaf nih, saya punya pertanyaan yang agak sedikit bergeser nih. Ya. Sedikit aja. Kan yang namanya artis, katakanlah misalkan kita sebut aja, misalkan Pevita Pierce ya. Kita sebut nama nih, dia akan banyak diidolakan, atau Anya Geraldine lah, katakan begitu, yang lagi viral sekarang gitu. Itu kan dia kan ngupload foto di Instagram. Itu kan pasti aja kalau orang banyak yang mau bawa fotonya, misalnya belum kenal sama artis tersebut, bawa ke orang pinter gitu ya untuk ini. Apakah Allah juga melihat bahwa ini public figure,
Makanya Allah memberikan pelindung apa? Jadi tidak semudah ketika orang biasa gitu, artis, politisi begitu ada apa ya, istilahnya perlindungan dari Allah secara konkret. secara konkret gitu. Kalau yang seperti artis, kemudian pendakwah biasa, mohon maaf nih ya, itu atau orang biasa itu relatif nggak ada perlindungan secara konkret dari Allah Taala. Yang perlindungan konkret itu biasanya presiden itu dilindungi Allah. Oh, Terus saya cerita aja, presiden itu dilindungi Allah. Siapapun termasuk Trump itu dilindungi oleh Allah, tapi Trump nggak tahu. presiden. Semua presiden di negara itu dilindungi. Kenapa begitu? Itu hanya Allah agar negara itu tidak kacau istilahnya. Tidak kacau. Jadi kemudian pemimpin wilayah itu ya, gubernur itu ada perlindungan. Ya itu, jadi boleh silakan. Gimana caranya bisa ngeliat? Silakan. Nggak tahu, kalau memang pada yang bisanya silakan. Makanya kalau ibaratnya orang itu tidak suka dengan presiden satu, sangat aja, nggak bisa kok. Halo saya, nggak bisa itu Ini disantet. pernah kita bahas ya presiden. Iya. Nggak bisa, presiden itu disantet nggak bisa. Kayak apa hebat, mau bacain aja, nggak bisa. Itu maksudnya. Iya, presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, gitu. Yang pemimpin aja gitu pokoknya. Pemimpin aja. Satu wilayah Ya. ya, satu. Karena dia memimpin negara, memimpin negeri istilahnya dengan kebijakan-kebijakannya. Jadi kalau orang nggak suka, mau nyantet silakan aja santet, kan nggak bisa insya Allah. Mau Itu ada hubungannya sama ini nggak sih Pak? Yang ayat apa siapapun pemimpinnya, dan tentu kita harus mengikuti dan itu. iya memang ada. Ikuti pemimpin satu kaum gitu ya. Iya. Iya, jadi memang kita harus mengikuti. Jadi apa namanya? Wa ulil amri minkum itu memang selain taat pada Allah, selain taat pada Rasul, kita juga disuruh taat pada pemerintahan yang ada di negeri kita. Jadi ayatnya jelas itu. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in seterusnya. Jika ada persisian, kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang itu sudah tertulis dalam Quran. Jadi nggak sembarangan kita main santet ke seseorang, itu nggak bisa. Jadi itu dilindungi oleh Allah, Jadi bukan karena ilmunya, kagak. Karena melindungi oleh Allah ya maksudnya. Oleh Allah aja melindungi. Ilmunya waktu dia bawa keris, dia punya apa namanya, paranormal. Oh nggak hebat, paranormalnya itu nggak hebat. Oh itu yang dilindungi Allah. Kenapa? Ya insya Allah saya tahu. Kalau saya bilang ya insya Allah saya tahu. Karena di Quran sudah ditulis, berarti memang pemimpin-pemimpin negara itu memang akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dan itu harus diketahui. Tapi kalau hanya cuma artis, pendakwah yang biasa-biasa aja, yang dia tidak apa namanya, tidak terlalu kompeten, apalagi dia kalau dakwah kelihatan bagus, tapi bisa aja di ngobrol santai itu kacau. Tapi aja ada ujian yang ngenain omongannya cenderungan emosi. Karena itu pendakwah yang bukan masuk kategori dekat dengan Allah. Kalau saya, dia hanya dakwah menyebarkan ilmunya aja. Jadi dia belum bisa mengaplikasikan. Dan kalau di sosmed itu kan skopnya kan besar tapi kecil gitu. Kecil dalam arti kita hanya bisa melihat dia yang di situ aja gitu ya. Iya benar. Jadi belum tentu kita tahu seperti apa aslinya gitu. Iya sih. Makanya kadang kalau artis kayak Mas Bobi tadi itu miring-miring dikit itu memang bisa aja. Jadi artis itu sekarang kan upload foto ini itu kalau memang ada orang yang iseng aja
bawa ke dukun daerah tempatnya Mas Bobi. Ya selesai, besok bermasalah. Besok itu bermasalah, dia suka sama laki-laki, dia selalu berantem terus. Apalagi orangnya hanya halu, dia nggak berani muncul tapi ini orang harus sama saya nih Pak Dukun, Pak Yai ini harus sama saya nih, gitu. Udah taruh aja, selesai dah. Itu kalau punya keluarga bubar aja. Nah itu ya karena masalah-masalah sosmed yang dia lupa. Ya memang orang tahu kalau dia cantik barangkali atau ganteng barangkali ya, tapi dia lupa bahwa itu menjadi alat di print ya, di print kasih itu menjadi alat. Kalau saya ya itulah gunanya agama untuk mereduksi, meredakan nafsu-nafsu kita. Kalau momennya pas dia mau upload itu upload waktu dia melakukan kegiatan syuting umpamanya, nah itu masih boleh lah. Itu tidak terlalu menunjukkan diri secara pribadi. Maksud saya seperti itu. Jadi kan kadang sampai di pokoknya harus perfect banget kan gitu. Paling tujuannya kan supaya orang tertarik untuk like apa lain sebagainya gitu. Ya itu memang itu sekarang gimana coba ya Mas Bobi ya. Kalau memang orang sekarang itu kan pakai channel YouTube itu kan atas izin Allah itu kan bisa dapat uang bulanan lah. Ya memang harus diakui seperti itu. Bisa paling tidak itu 5 juta, 8 juta, 10 juta umpamanya ya. Kalau dia pengangguran, dia kerja susah, dia bikin channel YouTube dapat 10 juta umpamanya. Itu kan sebenarnya juga menarik seseorang itu untuk bikin konten istilahnya ya kan. Nah, konten-konten inilah yang akhirnya baik dan tidak baiknya itu orang yang punya konten itu gak sadar. Kayak mamanya dia hanya ingin di-like, diikutin, istilahnya subscriber, ya kan, mau diikutin terus itu. Sampai mohon maaf, ini saya mohon maaf, jadi dia itu sampai mau foto aja dia datengin foto yang betul ini, fotografer di rumahnya ini itu kan saya pernah diperlihatkan oleh seseorang itu ya senyum aja saya gitu. Senyum itu maksudnya kenapa orang begitu gitu ya. Dan itu diupload kecuali memang untuk album pribadi ya. Tapi kan itu diupload jadi ya saya tahu, saya nggak mau suuzon sih, cuma gimana caranya, kali dia begini karena memang kalau dia karirnya udah mulai turun, dia harus cari pegangan ini ya begitu aja sih. Dengan upload seperti itu dia bisa nanti dapatnya memang nggak terlalu banyak, ada yang nggak terlalu banyak, ada yang banyak, beneran tergantung orangnya. Kalau orangnya itu yang ngomong ya bisa aja itu subscribernya itu bisa banyak, bisa jutaan ya gitu. Nah kalau mamanya seperti itu ya hati-hatilah. Boleh cari uang lewat situ boleh, tapi hati-hati. Kalau maunya Mas Bobi tadi menampilkan, mohon maaf ya, menampilkan kekayaannya kata Mas Bobi seperti itu, ya memang kata Mbak Devi ya risih ya. Risih sebenarnya. Jadi risih itu risih aja, risih sama seperti tanyain Ustadz, Mbak Ustadz nampilin keluarganya Ustadz, enggak, saya nggak sukanya seperti itu gitu. Saya nggak suka, karena bukan tidak suka itu karena saya tidak suka dengan keluarga saya, bukan. Karena itu saya takut ujub, riak, sombong itu muncul. Makanya saya bukannya tidak mau, itu yang saya mencoba menjaga aja sehingga nggak muncul karena memang harus dijaga. Ujub, riak itu pasti ada di dalam dada kita, itu ada, tinggal mau keluar apa enggak gitu. Tapi kalau memang mau dikeluarin
masalah. Ya itu Iya. masalah hartanya, masalah itu ya saya sih nggak risih, cuma kasihan gitu loh. Kalau momennya, mohon maaf nih, ini mohon maaf Mas Bobi ya, bukan ke Mas Bobi sih, saya sebenarnya mohon maaf pada teman-teman yang lain. Kalau momennya dia itu mengeluarkan hartanya untuk menjadi model di YouTube-nya dia kan begitu. Pada waktu dia mengeluarkan di sini ada rasa ujub riya, itu pasti ada. Pasti. Kalau dari ujub riya itu udah ujub riyanya sendiri, kalau kita ngomong aja itu membakar amal-amal soleh kita. Kalau ujub riya ini kita munculkan, itu akan menjadi penilaian negatif pada orang-orang satu. Yang kedua, dari orang yang dapat ini kemudian menonton karena suka dengan yang begitu, suka dengan yang begitu. Orangnya sendiri kan dia terpancing untuk menjadi mirip seperti itu. Dia mengajarkan sesuatu yang sebenarnya kurang baik. Kalau hanya cuma masalah itu. Dan orang jadi terpacu untuk seperti itu dengan cara yang belum tentu baik. Itu loh maksudnya. Nah, kalau sudah begitu, nanti yang dihasilkan dari uang itu kan uang dari ujub. Lah terus uang itu dari mana? Yang kelihatannya sih halal, kelihatannya dari ini halal, tapi apakah itu baik? Ya enggak, dari sisi mana baiknya, kan gitu ya. Halal nggak nyuri kan gitu. Tapi dari sisi baik yang mana yang diajarkan adalah ujub ya. Jadi itu sudah tidak baik, apalagi berkah, udah jauh dari berkah. Nah kalau sudah begitu nanti dimakan oleh anak istri dan sebagainya, itu yang nggak bisa. Ya istilahnya kalau menurut saya silahkan aja sih. Tapi intinya adalah cobalah koreksi dulu gitu. Bukan saya mau Pak Ustadz iri, enggak, saya enggak iri. Saya enggak iri. Iya, karena kalau umpamanya kalau Pak Ustadz ketemu sama dukun berani enggak? Nah persoalan saya apa kok saya bisa berani atau tidak, kan begitu ya. Kalau sama dukun berani enggak? Lah kalau dukun itu hanya dukun di depan saya, dia baru ngopi, makan gorengan enggak? Saya ngapain kan gitu. Kecuali memang ada persoalan dengan saya kan gitu ya. Nah ini beda ceritanya. Iya. Kalau maunya Pak Ustadz datangin dukun, lah terus ngapain saya datangin dukun? Kan saya tanya juga. Ya, mau nawarin ngevlog gitu. datangin dukun nanti terus ditaklukkan biar dia kembali ke jalan Allah Ta'ala. Ya kan nggak harus dengan berantem kan gitu. Dikasih tahu itu kalau dukun itu paham ya, nanti Allah yang akan memberikan hidayah, bukan kita memaksa dia untuk mendapatkan hidayah. Kan bisa dengan kekerasan, kekerasan kan langsung bersentuhan dengan saya. Malah takutnya dia jadi dendam. Jadi berkepanjangan nanti. Ya kalau yang jadi dendam itu akhirnya hanya kepada kita lah. Kalau punya dukun itu pinter dikit, dia nyarinya ke anak, istri. Wong saya juga pernah ditelepon sama temen yang notabene ya temen itu ya agak bisa lah, temen aja, temen artis. Nah anaknya diganggu sama jin. Nah saya ya mikirnya cuma kamu itu kan punya ilmu, jadi kalau jin itu anggap aja nggak berani sama kamu, tapi sama anakmu kan berani dia. Dia belum sampai ke arah sana. Jadi ya kalau anaknya ini tidak diganggu dengan jin, anaknya itu dijambak, dijatuhin, dijegal, ditabrakin, dinyonyorin, tepek tembok, dipukul seperti itu dengan jin. Anaknya ini masih kecil, kasihan sih sebenarnya. Tapi kan dia sendiri praktisi gitu. Jadi kan ya saya nggak bisa ngomong loh, itu kan polamu. Ya berarti itu ada dari sebab itu menimbulkan akibat. Iya seperti itu. Jadi dia nggak pernah punya pikiran, dia untuk dia sendiri. Nah kalau udah begitu gimana? Ya memang sih saya diizinkan oleh Allah Ta'ala, mampu lah gitu. Nah, tapi kan kamu sendiri kan bermasalah sebenarnya.
Jadi saya yang begitu itu malah nggak tertarik saya. Kamu sendiri bermasalah. Coba tanya anakku begini, Ustaz, apa kesalahan saya? Nah, tanyalah begitu. Nanti saya jawab. Tapi kalau tolong anak saya digini-gini sama Jin, Ustaz, tolong dibantu dihilangin ya. Saya mau ngomong apa ini? Saya kan dakwah. Jadi nggak sekedar ngobatin ya. Padahal dia ada di titik yang menyebabkan anaknya seperti itu. Iya. Maaf nih, aku sekarang lebih penasaran gini. Kan tadi kita ngomongin ketika kita ada sebab dari ada sebab pasti ada akibat. Nah dari sebab orang-orang yang tadi Mas Ubi bilang medsos. Iya, medsos dengan perilaku yang Seperti kurang baik itu. ataupun pada saat dia berkata dia tidak baik segala macam. Itu kira-kira akibatnya gambarannya kayak apa sih, Pak? Jadi gini, jadi mereka itu orang kalau mamanya artis yang memang dengan culunnya dia mengumbar sesuatu hal yang dengan culun ya, mengumbar sesuatu hal atau gambaran yang menjadikan orang itu ribut. Culun itu nggak tahu agama, ya dia tetap akan mendapatkan sesuatu yang kurang lebihnya mirip-mirip seperti itu. Kalaupun itu terekspos, ya bisa aja sebenarnya dia dengan orang tuanya itu dia sering melanggar sejak dulu. Kalau dinasihatin agak susah. Nah orang tuanya sudah memberikan nasihat tapi kayaknya memang susah. Tapi orang tuanya bisa aja mendoakan agar si anak tersebut itu, anak itu menjadi anak yang soleha, sehingga tanpa sengaja atau memang dia sengaja dan tanpa sengaja dia menguploadnya sendiri barangkali ya. Itulah yang terbaca. Jadi karena apa ya, bisa aja itu karena doa orang tuanya agar anaknya menjadi soleha atau soleh umpama. Sehingga dengan begitu ada dua nih, dia malu nggak? Pasti malu. Setelah malu mau kembali ke jalan Allah apa enggak? Kan hanya begitu. Kalau dia itu malu kemudian kayaknya ini adem nih sudah 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan adem umpamanya. Dia merasa nggak malu lagi. Nah berarti dia dari petunjuk Allah seperti itu dia nggak bisa belajar. Dia nanti pasti akan mengulang lagi. Dan orang yang seperti itu biasanya dia melakukan sesuatu yang nggak ada orang itu lebih biasanya gitu. Nah didukung oleh doa orang tuanya sehingga muncullah yang belum berlebih tapi ya kurang baik. Berarti bukan dari pelakunya doang ya, berarti ada unsur orang tua juga. Ada, semuanya itu akan sampai terkoneksi. Itu Allah tuh ngeset sedemikian rupa. Allah itu ngeset dengan sedemikian rupanya. Jadi nggak segampang. Oh itu karena Allah, iya semuanya karena Allah. Tapi kamu tahu nggak salah satu kerja yang bisa kita kategorikan seperti itu? Atau orang yang bersumpah. Nih mamanya Mas Bobi nih kan kita sering tuh ada orang atau di sini di ruangan saya ada orang yang kakinya kecil. Dagingnya habis gitu ya. Itu karena orangnya itu pernah bersumpah khususnya dengan orang tuanya, dia marah dan bersumpah aku tidak mau meminta bantuan lagi kepada orang tua mamanya ya. Nah orang seperti itu nanti dia akan membayar di hadapan Allah. Nah salah satunya kalau dia dikasih waktu untuk tobat, dia nggak bisa tobat nanti karena dia sejak kecil dulu dinafkahi sama orang tua, disusuin sama orang tuanya, dikasih makan, dididik ini. Nah itu yang berhubung dengan keluarga itu kaki. Nah biasanya kakinya dikecilkan oleh Allah. Nah orang itu nggak akan tahu, kok bisa begitu? Lah itu cara Allah itu begitu. Makanya yang kakinya kecil itu diobatkan ke rumah sakit di dunia nggak bisa, itu nggak ketemu. Gitu. Ya tahu aja ini pembuluh darahnya menyempit, ini sarafnya mati, seperti
Itu nggak boleh kayak orang mamanya bilang, aku dengan ditagih utang enggak 3 juta mamanya, aku nggak akan melarat nih mamanya. Kemudian aku nggak akan minta ke kamu makan, nggak minta ke kamu untuk hidup. Ini kan bersumpah. Sumpah ini muncul karena apa? Karena dia terganggu dengan sesuatu. Padahal sesuatu itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala hanya menguji seberapa dia itu dapat dekat dengan Allah itu. Kan begitu kayak Mas Bobi. Mas Bobi itu mamanya begini, Mas Bobi itu mamanya kan artis papan tengah atas. Kan serangan kolbu muncul terus ya. Berarti ya cukup artis layar gelas papan atas lah sekarang katanya. Nah, gitu ya. Amin lah ya. Nah, suatu ketika Mas Bobi itu lupa beneran mamanya yang bayar listrik itu mamanya siapa biasanya? Icong, Riko. Bayar listrik siapa? Yang bayar listrik biasanya istri. Istri. Nah, istri itu mamanya lupa suatu ketika lupa memang. Namanya orang lupa kan normal. Kalau lupa tahu-tahu ada petugas PLN. Bapak siapa? Saya dari PLN. Kenapa Pak? Ini belum bayar listrik. Lupa saya. Nah kemudian ibu mau beresin hari ini atau saya potong, saya putus nih. Hari ini saya selesaikan Pak. Kan gitu nih. Ya memang biasanya hari itu. Ini sudah nggak usah dipotong. Kan gitu nih. Nah pasti kan istri kan ngomong sama Mas Bobi nih. Manggilnya istri apa sih Mas Bobi? Manggil Mas Bobi apa sih? Yayang. 90-an doang sih. Kamu sih manggilnya? Ya kadang papi mami. Pas mami banget. Iya. Papi mami kayak orang VOC ya. Orang Belanda. Ya sudah. Pi. Pakai unyu aja unyu. Saya yang susah ngomongnya. Pi, gitu aja ya. Pi, tadi orang-orang PKN tuh datang mau motong. Emang kenapa nih? Aku tuh lupa bayarnya. Terus udah mau bayar belum? Kan gitu nih. Udah sih, terus gimana? Ya udah nggak diputus. Oh sudah. Karena Mas Bobi, kenapa kamu lupa? Namanya juga lupa. Ringan aja. Ya sudah. Tapi itu kan nggak perlu masuk ke IG-nya Mas Bobi gitu loh istilahnya. Ngerti ya maksudnya? Itu kan masalah ringan aja. Iya. Hanya belum bayar 3 juta atau 4 juta atau 5 atau 10 juta itu hanya inilah. Kan sebulan lebih dari 5 juta ya? Hah? Insya Allah lah, kan dijawab bener ya. Lah insya Allah bener, hanya cuma lupa. Maksudnya Mas Bobi paling hanya ngomong, iya Mi, itu ujian, kamu marah nggak? Kagak Pi. Alhamdulillah. Itu ujian, kenapa? Kamu dilupain juga sama Allah Ta'ala kali ya. Kali juga kamu ngomong ke saya juga, kali saya terpengaruh juga enggak gitu. Nggak taunya, kamu terpengaruh nggak Pi? Kagak. Kenapa nggak terpengaruh? Lah kan yang bayar listrik kamu, jadi saya nggak terpengaruh. Jadi itu diselesaikan dengan santai gitu. Ketika ada tetangga lewat nggak sengaja nguping, terus ngomong ke tetangga yang lain. Oh itu Mbak Kia, ini telat nih bayar listriknya, apa jangan-jangan lagi corona begini? Gak punya uang. Gimana gitu. Nah ketika mendengar itu yang paling enak tuh gimana Pak Ustadz tuh? Itu ujian juga kan? Lah sebenarnya itu gini, inilah perjalanan la haula wala quwata illa billah ini harus diketahui. Artinya tidak ada daya dan kekuatan apapun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Itu ketahui dulu deh artinya. Nah maksudnya gimana? Nah pada waktu ada orang datang ke rumahnya Mas Bobi mau mutus PLN orang itu,
karena kelalaian Mbak Kia yang nggak bisa disalahkan juga, kan betul ya? Manusia bilang kelalaian Mbak Kia normal, Mas Bobi ya sibuk di siraman kolbu, kemudian ada tetangga tahu, kemudian ngomong, kemudian sampai kedengar Mas Bobi atau Mbak Kia, itu kan hanya ujian. Tetangga tahu berarti itu menguji keluarga Mas Bobi. Kalau dengan kondisi yang seperti itu atau ketemu dengan tetangga di mana tetangga itu nanti juga akan kedengar sama Mbak Kia dengan Mas Bobi, kan tinggal emang ya tidak ada daya dan kekuatan apapun terjadi kecuali atas izin Allah. Berarti tetangga itu tahu. Berarti kalau tahu sampai kita mendengar itu atas izin Allah, kan begitu. Benar nggak sih? Kalau atas izin Allah, ya sudah diterima. Nah, nanti kalau dia ngomong gak enak, udah biarin aja, kan gitu. Enak gak enak itu kan tergantung manusia aja. Kalau kita itu tetap bersyukur dengan keadaan seperti ini, kita nggak mungkin bisa nutup semua mulut orang. Nggak mungkin ya. bisa lah, sudah lah. Anggap aja kalau memang itu ada maunya sosmed ngomong, Mas Bobi nggak bisa bayar air, nggak bisa bayar listrik. Dan ini ada satu, nggak bisa bayar air kayaknya insya Allah nggak bisa bayar listrik insya Allah nggak. Nah ini ada kalimat nih, belum DP Mercy. Nah itu kan beda lagi, ini beda nih. Kan ini belum ludah loh. Belum ludah. Mas Bobi belum DP Mercy C 250. Itu beda, belum. Ini masuk media online gimana ini? Itu belum, memang belum, kan gitu ya, kan belum. Jadi itu beda-beda. Jadi kalau sudah begitu, itu senyum aja. Karena apa? Kan kita lihat kalau memang itu sesuatu bahan gunjingan, ya kita nggak bisa menolak. Itu hanya menguji kita aja. Ya senyum-senyum. Nanti kalau ketemu teman-teman artis itu Mas Bobi kan bilang, Bob, kamu begini-begini, kagak. Ini ada begini, ya nggak apa-apa sih yang nulis, yang nulis kan bukan saya, yang nulis ya sono ya nggak ngalamin kan mamanya yang nulis kan gitu ya. Jadi kalau saya kagak, udah nggak ada masalah kok. Memang ada yang datang kemarin itu ya karena lupa aja ya kan istri saya sibuk kan gampang. Satu yang saya belum itu apa? DP Mercy ya. Itu belum. Kan yang gampang. Siap, benar. Insya Allah bentar lagi lah gitu. Nah itu kan jelas sih. Ya. Gitu. Berarti intinya gini Pak Ustadz, mau di sosial media, mau di tempat bekerja, mau di lingkungan bermain, di komplek, di rumah, semua kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari petunjuk dan ujian Allah. Ya, nah itu petunjuk ya maksudnya. Agar Allah menguji. Kalau mamanya Mas Bobi itu mamanya sudah disiraman kolbu, sudah sering mendengar kata-kata yang baik, bijak, benar dari Quran, kan gitu nih. Otomatis kan biasanya Mas Bobi itu agak lebih tenang. Kalau mamanya dengar di sosmed itu langsung, ini kurang ajar nih orang. Nah, berarti Mas Bobi itu belum bisa mengamalkan. Nah itu jangan. Tapi masih nggak apa-apa kalau Mas Bobi kan belum jadi pendakwah, jadi masih belum apa. Kalau Mas Bobi pendakwah ya kalau bisa jangan lah. Itu malaikat kiraman katibin itu akan mencatat nanti. Aduh, jangan lah. Ya kan? Jadi ketika seseorang memberanikan diri atau yang masuk dalam dunia yang baru lagi seperti sosmed, ini kan transisi Pak Ustadz ya. Dulu waktu zaman tahun ke tahun saya SMP, SMA, kuliah kan sosmed itu nggak seperti ini dulu. Tapi ketika kita sudah masuk ke era digital seperti ini, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Apa yang kita posting, itu yang kita dapatkan komentarnya. Iya kan? Benar nggak Mas? Jadi harus siap dengan segala sesuatu. Dengan segala sesuatunya. Intinya apapun yang terjadi, semuanya atas izin Allah. Semua perkara yang positif. Betul, semua perkara. Yang enak, yang nggak enak, tetap kita bersyukur. Iya, bersyukur aja. Itu buatan kita sendiri. Iya. Atau itu tempat untuk menguji. Umpamanya saya diuji dengan dia itu tadi, umpamanya diuji Mercy. bukan Mercy. Saya telepon nih sama anak buah saya nih.
telepon nggak dijemput-jemput. Ya saya jalan kaki. Iya, betul. Itu ujian juga. Ini habis saya senyum aja. Saya bosan kan, agak gitu kok. Mana? Tapi kan itu ujian. Iya. Lah kalau ujian kan nggak bisa dihadapin. Dol, gitu kan nggak bisa. Paling santai aja. Dia juga tidak dalam kondisi yang aneh-aneh. Si anak buah itu ya kondisinya memang lagi ribet. Ya sudah selesai. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Betul. Lah kan itu normal gitu. Jadi ujian yang harus dihadapi. Umpamanya dia bilang, hah? Jalan kaki? Lah iya, emang kenapa? Senyum nanti Mas Bobi. Mas Bobi itu mikir, Ustaz jalan kaki. Jadi memang nggak ada masalah. Itulah cara Allah menguji. Nah kan barusan itu gitu. Tapi ya itu memang harus diketahui. Ya memang nggak perlu marah, nggak perlu jengkel gitu loh. Itu hanya ujian biasa gitu loh. Allah hanya menguji, ini anak gua ditelepon kemana ya dia ya? Udah, kali sibuk dari Bismillah, ya udah jalan kaki aja. Kalau udah gitu selesai, paling bos, bos, ya udah apa-apa. Ya memang nggak ada masalah. Nah itulah namanya ujian. Bisa aja Allah itu menguji kalau sudah dengan orang yang ada di bawah kita. Nah, orang yang ada di bawah kita nih. Apakah kita itu diuji dengan orang di bawah kita oleh Allah Ta'ala? Apakah kita itu emosi, marah? Ataukah itu senyuman? Bahwasanya kalau saya diuji oleh Allah Ta'ala untuk menguatkan kaki-kaki saya. Untuk apa? Kali besok disuruh perang di pada saat du'on, ya siapa tahu. Kalau saya mikirnya begitu-begitu aja. Jadi ya ringan, jadi ketemu ya santai. Makanya ketemu sama Mas Bobi tadi ya, lah beneran? Iya nggak apa-apa. Ditanggapi dengan positif, berbaik sangka. Iya tetap berbaik sangka, nggak ada masalah. Harus dengan kepala dingin, nggak perlu kepala dingin, itu nggak normal. Kalau kepala dingin kan, iya nggak usah, itu normal aja. Bener. Kan gitu ya. Jadi ujian itu nggak cuma orang itu, tapi juga pendakwah seperti kita itu memang diuji. Bahkan mungkin lebih daripada yang biasa ya. Oh belum tentu lebih, biasa aja juga bisa dilihat ya. Biasa aja dia mampu nggak dia menyelesaikannya walaupun dia dakwah gitu, dakwah dengan rasa cinta, kasih dan sebagainya. Pada waktu diuji dengan wah lupa dia ngomong di sosmed, ngomong nggak karu-karuan. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Amin. Kan akhirnya mohon maaf nih, orang yang seperti itu dia membuka aibnya sendiri. Betul. Jadi nggak sadar. Jadi makanya kalau kita lingkungan kita ngaji ya harus totalitas belajar. Ya kalau bercanda sih boleh. Iya. Bercandanya apa sih? Bercanda. Paling ntar lagi Mas Bobi mau DP Mercy 250. Itu bercanda tapi doa. Ini bercanda tapi doa juga. Ya. Saya kalau mau udah ambil. Aminnya ke ini dong, ke sedulur dan sahabat kita. Amin, sedulur sahabat. Aduh, ini pikiran. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini quotes luar biasa pada konten kita kali ini. Apapun yang terjadi, kembalikan lagi kepada Allah. Sosial media itu hanya bagian kecil dari apa yang kita dapatkan, dari apa yang kita tanam. Suruh siapa main sosmed, kan gitu ya Pak Devi. Dan bisa membuka aib kita yang kita sendiri tidak sadari. Nah, bahwa aib itu terbuka karena ujian. Hanya itu aja. Betul. Jadi kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Apapun yang terjadi, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan hal yang kita dapatkan itu baik buruknya bisa menjadi pengingat untuk kita, untuk lebih dekat lagi kepada Allah dan tetap menjaga akhlak kita ya. Jangan sampai kita jadi seseorang yang lain daripada diri kita sendiri gitu. Ketika kita di sosial media. Betul sih ya. Belajar untuk menjadi diri sendiri aja Pak Ustadz. Iya, kalau belajar tentang ilmu Quran bisa aja orang-orang tertentu atau banyak orang itu dimudahkan, tetapi pada waktu mengamalkan itu susah. Itu susah sekali.
intinya adalah bijaklah dalam bersosmed. Dan quotes hari ini adalah untuk para penggiat sosial media. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Apa yang kau posting, komentar itu yang kau dapat. Apa yang engkau DP, kalau sudah lunas, orang akan bawa pulang barangnya. Iya, luar biasa ini. Ada 2 quote hari ini, Mbak Dewi mau nambahin mungkin? Udah. Aduh. Mau ngomong apa tadi? Terima kasih teman-teman sedulur Santai Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Teruntuk yang sedang punya masalah di sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Sabarlah. Sabar ya. Suruh siapa main sosmed? Gitu ya. Sabar. Tetap doa pada Allah Ta'ala agar diberi hidayah. Begitu aja. Betul sekali. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu untuk semua. Menjadikan kita manusia yang lebih sabar lagi, senantiasa memperbaiki akhlak. Udah simpelnya gini aja lah. Seorang mau jadi matador harus siap untuk berbanteng. Seseorang mau jadi driver harus siap dengan ketabrak mobil gitu ya. Seseorang yang main sosial media harus siap dengan segala polemik dan konsekuensi. Terima kasih Pak Danu. Terima kasih Mbak Dewi. Ini nggak enak nih kayaknya. Orang yang sudah mau nyetir mobil harus siap ditabrak mobil. Nggak mau saya. Harus siap dengan permasalahannya lah. Macet maksudnya. Macet. Ya macet ya. Jangan tabrak mobil lah. Jangan lah ya. Apalagi mobilnya Mercy. Putih lagi. Iya, belum di DP lagi. Terima kasih. Kalau boleh topik pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.